yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami sangat bersyukur. Oh. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk hari ini Bapa. Engkau memberikan nafas untuk kami
memberi kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami dapat berkumpul di sini bersama-sama dengan teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan, siapkan diri kami, layakkan kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, semua bersukacita ya. Amin. Kita di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita selalu bersemangat. Meskipun banyak sekali masalah-masalah atau mungkin cobaan-cobaan yang kita hadapi, biar kita tetap teguh bersama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian, angkatlah suaramu. Bisa berdiri semuanya ya. Nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menahilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ya, sesuai dengan lagu ini, biarlah kita menanggalkan beban kita, biarlah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian satu nama yang besar. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Terbang-Mu arti kami bersuka, tangan kami terangkat.
segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Bisa ya kita naikkan pujian ini biar buat angkat tangan kita semua ya. Tangan kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Ya, biasakan dulu teman-teman semua. Oke, kita percaya bahwa kita kalau bersama Tuhan pasti semua bisa. Amin. Kita naikkan pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus sama di atas segala
Haleluya, berkemenangan buat Tuhan. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan diri kita, bisa bangkit berdiri semua, kita naikkan pujian Bapakku yang baik. Kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita. Meskipun kita kadang-kadang menjauh sama Tuhan, tapi Tuhan tetap baik sama kita, Tuhan tetap cinta sama kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, kembali kami akan ucapan syukur dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Wah. Gimana kabarnya semuanya? Fine? Oh, gak ada orang sini. How are you? Oke. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Luar biasa. Tuhan Yesus itu baik. Ya, kalau kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Wah, luar biasa. Percayalah teman-teman semuanya, Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita semua, amin. Ya, secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Sebagai guru agung dan Bapa yang kekal ya. Yang senantiasa memberi kekuatan bagi saya pribadi dalam melayani Tuhan. Karena memang saya dipanggil untuk melayani. Saya sangat berterima kasih penyertaan ya sampai hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang menjadi mentor saya dan memberi kesempatan bagi saya untuk terus melayani di kaum muda. Dan terima kasih bagi pengurus kaum muda. Thank you very much. Wah, ya supaya saya lebih baik lagi diperbaharui dan dalam melayani Tuhan. Oke, boleh katakan teman kiri kanannya, engkau berharga di mata Tuhan. Ya benar semuanya ya. Kita berharga di mata Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, ya kita sangat berharga. Ya berharga itu tidak dilihat mungkin, harus perfect. Tetapi sesuatu di mata Tuhan, kita ini apapun keadaan kita itu berharga ya. Mungkin kita punya ada kesalahan-kesalahan di lalu-lalu. Tetapi Alkitab berkata kita diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya. Iya, Tuhan berkati. Oke, langsung saja kita akan sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun versus meruntuhkan. Wah, luar biasa nih ya. Saya memang sengaja tidak buat slide ya, karena saya rasa satu dan dua hal kayaknya jangan dulu. Ya, membangun versus meruntuhkan ya. Bagi anak-anak Tuhan akhir-akhir ini kalau kita lihat situasi kondisi ya, kita bisa boleh lihat di berita banyak kabar-kabar yang mungkin ya membuat kita anak-anak Tuhan mungkin goyang ya. Karena kalau semakin dilihat-lihat terus, didengar-dengar terus, itu pasti mempengaruhi hidup kita. Amin. Benar kan? Karena sesuatu yang bisa dilihat terus menerus dan didengar terus menerus. Kalau kita nggak kuat-kuat, kita bisa melo ya, terpengaruh ya. Kalau di dunia kedokteran itu hipnotis secara tidak langsung ya, membuat pikiran kita jadi melo. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita bukan yang ikut-ikutan. Amin. Kita adalah tiang-tiang gereja ya, yang pokoknya laskar tiang-tiang gereja yang Tuhan siapkan ya. Kita harus bisa menguasai diri di akhir-akhir situasi seperti ini. Amin. Ya mungkin dalam pendidikan, keluarga, dan seterusnya. Hari ini saya tergerak untuk membawakan firman Tuhan, membangun versus meruntuhkan. Ya teman-teman kasih di dalam Tuhan, pentingnya sebagai anak-anak Tuhan kita membangun ya. Membangun ini berbicara hal yang sangat bagus sekali karena prinsip Tuhan Yesus adalah membangun, memulihkan, menyembuhkan ya. Kita harus menyerupai, bahkan bisa sama seperti Guru Agung, membangun ya. Langsung saja kita lihat firman Tuhan yang tertulis dalam Nehemia pasal yang kedua. Wah, ini waktunya nih betulan ini kah? Cepat sekali ya. Nehemia pasal 2 ayatnya yang kelima. Boleh ditampilkan, sama-sama kita akan baca. Oke, saya sudah siapkan ya. Saya usahakan saya siapkan sedemikian rupa ya. Oke, sama-sama kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawabku kepada raja bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 3, ya. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik
dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Wah, luar biasa ya. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia ini suatu hal yang luar biasa, transformasi hati ya. Bagaimana kita lihat sekalipun Nabi Nehemia dalam keberadaannya bukan berada di Israel, ya, tetapi dia punya hati untuk membangun kembali. Alkitab berkata, kitab Nehemia ini ditulis kurang lebih pada tahun 445, ya, dan namanya sendiri Nehemia dalam bahasa Ibrani yang artinya dihibur oleh Allah, ya. Dan mengapa Nehemia bisa sampai ke pembuangan? Ya, pertama kalau kita lihat alur cerita latar belakang mengapa Nehemia bisa sampai sana, kita harus mundur ke belakang ya. Israel adalah umat pilihan Tuhan yang Tuhan tetapkan menjadi umat ya istimewa di hadapan Tuhan yang Tuhan selamatkan dengan usaha Tuhan sendiri ya. Ya, kemudian Daud memperkokoh Israel. Salomo membangun bait Allah, membangun tembok plus. Jadi ada bait Allah plus dengan tembok-temboknya dibangun, ya. Jadi dia berikan semua fasilitas dengan kekayaan. Mungkin dianya tidak perintis tetapi meneruskan dari bapaknya Daud, tetapi dia punya hati untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dibangunnya bait Allah, dibangunnya tembok, ya. Walaupun kita lihat pada alur ceritanya nanti Salomo tidak sempurna, ya. Dia jatuh di dalam dosa. Nah, selanjutnya dari Salomo terpecahlah Israel menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, anak-anak Salomo sudah mulai tidak mengindahkan rumah Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa, bahkan menyembah berhala. Akhirnya Tuhan izinkan di tahun 722 Israel diserang oleh negara Asyur. Yang tadinya sudah baik-baik karena tidak taat, tidak mengasihi Tuhan. Tuhan izinkan negara Asyur menyerang pada tahun 722 diserang, dihancurkan, tak. Ya, setelah itu kurang lebih 100 tahun kemudian, walaupun tetap diserang, dijarah, ya, sebagian orang-orang pintar itu dibawa, salah satunya Daniel ya. Tetapi teman-teman kasih dalam Tuhan, kan masih ada sisanya. Sisanya ini mereka berusaha merangka, ya, memperbaiki, berkembang biak. Ya, berkembang teman-teman, mulai banyak. Ya, ini berbicara sebelum membangun kita berbicara latar belakang ya, meruntuhkan. Ada sesuatu yang dihancurkan. Penghancuran itu kadang-kadang berasal dari dalam dan juga bisa dari luar. Ya, hari ini kalau dari latar belakang ini kita bisa lihat dari luar ya, dari negara lain, bangsa lain Tuhan izinkan umat Israel dihancurkan. Nah, tetapi nanti ada bagiannya kita sendiri bisa dari dalam bisa menghancurkan. Ya, dari luar menghancurkan. Karena ketidaksetiaan umat Israel akhirnya dihancurkan, diserbu oleh bangsa-bangsa lain. Ya, langsung karena mungkin waktunya ya. Kalau kita belajar sejarah keren. Karena kitab Nehemia ini berbicara tentang kitab sejarah. Ya, waktu tidak akan cukup ya. Kalau di Bible Communion aja, wah panjang sekali ya. Tetapi saya usahakan sedemikian rupa ya, biar kita mengingatnya. Ya, ini berbicara tentang meruntuhkan ya. Tuhan izinkan bangsa lain untuk menghancurkan bangsa Israel. Ya, karena ketidaksetiaan, tidak hidup takut akan Tuhan, penyembahan berhala. Setelah negara Asyur menyerang, diserang lagi pada tahun 609. Ya, jadi 722 mundur 609. Jadi kalau tahun Masehi itu makin lama makin mengerucut ya. Ya, diserang oleh Nebukadnezar pada 609. Ya, terus lagi ternyata ada serangan-serangan yang besar itu memang 3. Ya, tetapi ada serangan yang kecil-kecil negara-negara yang mengganggu bangsa Israel, contohnya negara Kasdim. Tetapi lebih dikelompokkan 3 serangan besar ya. Selanjutnya diserang oleh
negara Persia 576 sebelum Masehi ya diserang oleh Raja Kores ya dari Media Persia. Ketiga kalinya diserang dan di sana Nehemia dan Ezra dan seluruh masyarakat dibawa ke Babel, negara Asyur. Ya, jadi bait Allah sudah dihancurkan, bahkan tembok-temboknya itu dihancurkan, ya. Hancur semuanya dan akhirnya kalau kita lihat Israel menjadi kota mati, ya. Walaupun 1-2 penghuni tetapi hilang. Wah, rasanya gimana yang tadinya bangunnya penuh kemuliaan Tuhan, di mana roh Tuhan turun, rame, ketika dihancurkan. Wah, bagaimana perasaan? Mungkin menangis. Tetapi itu konsekuensi dari ketidaktaatan menyembah Tuhan. Wah, rasanya bukan malam kudus lagi. Wah, sedih rasanya. Yang tadinya kita hidup bahagia karena 1-2 hal kesalahan, Tuhan izinkan dari luar menegur dan hancur. Dan oleh karena itu teman-teman kasih dalam Tuhan, ya kadang-kadang Tuhan izinkan dari luar untuk menegur hidup kita. Ya lanjut ya, itu latar belakangannya. Dan kita kembali kepada Nehemia. Nehemia ini ketika dianya ditahan bersama Ezra dan teman-temannya dibawa ke Babel, mereka ternyata walaupun hidup mereka tertawan, tetapi mereka tetap nggak semua tidak baik ya. Tetapi ada beberapa kita tidak bisa mengelompokkan, oh jahat semua ini satu suku, tidak. Ternyata di bagian orang Israel ada juga yang masih takut akan Tuhan. Ada Nehemia, Ezra dan lain-lainnya. Jadi tidak bisa dikelompokkan semua tidak baik. Ya, saya pernah kerja di 2 tahun ya di Sumatera, saya kerja, teman-teman. Kalau saya jujur, kalau kita orang Nias itu kalau di Sumatera itu agak dicap, kamu ini nggak kurang baik ini, suku ini kurang baik. Wah, kalau saya dengarnya itu, waduh, pengen garu-garu. Ya, kan kalau dicap satu suku, contohnya orang Jawa ini kurang baik. Waduh, gimana itu yang orang Jawa yang nggak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi ya kita buktikan dengan kualitas kerja, ya. Saya kerja ini, kamu ini orang Nias itu begini-begini. Tapi saya tahan saja, wah. Saya tunjukkan kualitas, tetap takut akan Tuhan. Apapun kata orang, kita harus tetap menjadi anak Tuhan. Lewat waktu itu, saya sudah mulai kuat di dalam pekerjaan, jadi tangan kanan. Ya, jadi kalau ada barang masuk, saya tidak terima, dan barang itu tidak akan masuk. Ya, kalau enggak saya bilang masuk, Pak Supir. Kalau saya tidak bilang perintahkan tidak, dan kalau mereka masuk sembarangan mereka akan jadi mereka harus baik-baik ya sama saya pribadi. Tapi saya berusaha untuk baik ya. Dan ketika saya mulai kuat di dalam jadi tangan kanan di satu toko yang agak besar juga, saya bilang saya sudah mulai kuat, berarti orang kan nggak tahu kalau saya Kristen. Orang aja nggak tahu kalau saya Nias. Nias itu kulitnya putih, ya. Mirip-mirip cungkoren. Apalagi kalau kita ke Sumatera, antara Nias kadang-kadang dengan Cina agak sulit dibedakan. Apalagi yang sudah ke kota. Kadang-kadang sama Ciu Wicong, dianya di Surabaya. Ciu, lihat itu Ciu. Itu orangnya cungkoren atau Nias. Susah membedakannya ini, ya. Apalagi yang sudah ke kota. Ya, tapi kalau saya secara pribadi nggak bisa ditebak. Karena Nias itu putih, lah saya hitam. Kemarin sama Pak Henok bilang, kamu kok Nias hitam dewe? Saya bilang ya mungkin kebanyakan makan rawon ya. Jadi tidak putih lagi. Jadi agak gimana gitu. Tapi itu guyon ya. Akhirnya mulai kuat dan situ saya mulai kayaknya kalau orang tidak kenal saya, tidak kenal Tuhan, tidak ada artinya jabatan atau kerja. Jadi saat itu saya mulai memperkenalkan Tuhan Yesus dengan konsekuensi. Kalau dikeluarkan pun dari pekerjaan tidak apa-apa. Karena pekerjaan itu dari Tuhan. Jabatan itu dari Tuhan. Ya, sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan pasti Tuhan kembalikan. Tuhan pulihkan, teman-teman kasih dalam Tuhan. Kita lihat kehidupan Nehemia. Nehemia ini ketika mereka dijarah, ditawan ke Babel, dan di sana dia tetap takut akan Tuhan sekalipun di negeri orang.
Ya, kehidupan kita di gereja ya, kita setia. Keluar, kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Kita lihat kehidupan Nehemia, dia tetap takut akan Tuhan. Bahkan dia menjadi juru minum. Juru minum itu luar biasa sekali. Dari tawanan, orang penjaraan kalau bisa dibilang. Orang yang disiksa-siksa bisa menjadi juru minum. Istimewa banget. Berarti kemurahan Tuhan ya. Akhirnya dia sudah mulai bagus. Raja menyayangi dia. Bahkan ketika dia sudah tahu dia kuat, rajanya sayang sama dia, dia tidak mau hidup sendiri. Ya, dia mau membangun tembok Yeriko, membangun. Ya, ini berbicara tentang saya bagi 3. Ya, membangun hidup kita pribadi, membangun komunitas, memberkati orang lain. Ya. Kita lihat kehidupan Nehemia, tidak mungkin dianya bisa membangun begitu rupa bait Allah, tembok, kalau dia tidak bisa membangun dirinya pribadi. Hidup kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa membangun hidup kita pribadi dulu, baru bisa membangun orang lain. Ya, kita bisa menolong orang lain kalau kita sehat dulu, ya. Ya, kalau akhir-akhir ini situasi keadaan, jaga kesehatan dewe-dewe masing-masing. Amin. Kalau saudara kuat, saudara bisa membantu orang yang sakit. Amin. Ya, saya secara pribadi saya akui kebanyakan saya keluar penginjilan, menolong yang maksudnya itu memberkati, nggak peduli dengan hidup sendiri, nggak peduli dengan keluarga sendiri, nggak peduli dengan kesehatan sendiri. Saya jujur agak kurang ke arah sana. Sehingga saya mengabaikan hidup saya dan bagaimana saya menyenangkan orang lain. Pikiran saya itu. Bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan. Itu saja pikirannya. Nggak peduli dengan hidup sendiri, masa depan sendiri. Tetapi saya mulai menata. Kalau saya sehat, saya bisa lebih bekerja lagi untuk Tuhan, untuk orang lain. Jadi mulai menata diri, menjaga kesehatan. Ya, puding. Ya, jadi ada satu orang bilang, uang tidak akan berarti kalau kita tidak sehat. Hilang kesehatan, uang itu tidak ada artinya. Oh iya, akhirnya saya beli vitamin, ya susu. Saya sehat, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa yang lain. Demikian kehidupan Nehemia. Dia bisa menjaga kerohaniannya, motivasinya, kehidupannya, supaya dia bisa nanti membangun kembali bait Allah. Tembok yang ada. Ya, dia bisa membangun hubungan dia dengan Tuhan. Nah teman-teman semuanya, saya buat simple saja, jaga diri masing-masing. Amin? Amin, enggak ada amin ya. Jaga diri masing-masing, amin? Iya, jaga kesehatan masing-masing. Wes, kayaknya terlalu formal kayaknya khotbahnya. Ya, biar enggak ngantuk, tepuk tangan dong dulu. Ya sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa membangun suatu bangunan yang kuat, itu harus dari dalam. Ya, bangun diri pribadi dulu, kita kuat. Baru level yang kedua, komunitas. Ya, kita lihat Nehemia kalau kita baca, wah terlalu banyak ya, tapi saya akan usahakan mempersingkatnya. Saya packing simple. Ketika dia bisa membangun hidupnya, dia kuat, dia sehat, dan dia bisa taat sama Tuhan, dia mulai membangun komunitas. Kita lihat dianya dengan Ezra. Ezra adalah ahli kitab, ya, yang terus belajar. Tetapi dianya bukan juru minum. Jadi bagiannya masing-masing ada, karunia-nya masing-masing ada. Jadi Ezra juga kembali ke Israel. Ketika kembali di Israel, dia tidak membangun bait Allah ataupun tembok, tetapi dia bisa mengajarkan kitab suci. Dia berkhotbah, mengajarkan kembali yang sudah melupakan hukum Tuhan supaya kembali kepada Tuhan, diajarkan kembali. Ezra bertobat, nenek moyang kita dulu begini, tidak kawin sembarangan, begini. Ezra mulai menyampaikan firman Tuhan. Ya, karena kekuatannya memang basicnya di kitab suci. Ya, jadi dia sampaikan basicnya. Apa basic kita masing-masing? Mari kita berikan untuk Tuhan bagi orang lain. Jadi basicnya disampaikan firman Tuhan. Tapi dia tidak punya power untuk bisa membangun itu tembok dan bait Allah. Tetapi Nehemia, dia kurang mengerti memang tentang kitab suci. Walaupun dia antara orang yang mengerti dengan ahli beda ya.
Orang mengerti firman, tapi ahli dia bisa sampai eksegesa dan seterusnya. Nehemia takut Tuhan, dia mengerti firman Tuhan, dia harus taat kepada Tuhan. Tapi tidak seperti Ezra. Sehingga power yang dimilikinya hanya tukang minum, kepercayaan. Akhirnya Nehemia saat itu meminta mohon. Ya, kita lihat, kita baca sekali lagi. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Kemudian, ini dia berbicara kepada sang raja ya, Artasasta. Ya, di sana dikatakan, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku. Nah, dia sudah mulai ke komunitasnya. Dia dari bangsa Israel, dia mau membangun bangsa Israel. Ya, kemudian supaya aku membangunnya kembali. Nah, dia disayang raja, sehingga akhirnya diperbolehkan. Bahkan bukan cuma diperbolehkan, kalau kita baca terus ayatnya, dibekali oleh pasukan, dibekali oleh dana-dana. Wah, sehingga dia punya power untuk membangun kembali tembok. Udah dikawal. Wah, keren. Di negeri orang, kayak orang Batak bilang, jadi banteng di perantauan. Ya, mungkin dia tawanan, tapi Tuhan pulihkan hidupnya ketika takut akan Tuhan. Di negeri orang dia udah jadi orang yang luar biasa. Sehingga dia kembali ke Israel, dia membangun tembok. Dan Alkitab berkata tembok itu dibangun 52 hari. Ya, dibangun, dijaga ya, didanai. Hebat sekali. Sehingga dia sama Ezra kerjasama. Saya yang bagian pembangunan, kamu bagian membangun rohani. Sampaikan firman Tuhan, karena dia yang lebih mengerti. Nehemia bagian untuk tembok. Sehingga mereka kerjasama untuk membangun daerahnya. Komunitasnya, dia tahu Nehemia, saya walaupun saya sudah enak di negeri orang, saya tahu saya berasal dari mana. Saya mau membangun bangsa saya, komunitas saya, keluarga saya. Ya, dia menangis. Saya enak di negeri orang, tapi kalau lihat saudara kita sendiri susah, rasanya tidak enak. Akhirnya dia menangis. Tuhan izinkan aku membangun. Akhirnya terbentuklah tembok itu. Tetapi saudara, sesuatu ketika kita membangun, seperti Nehemia kalau kita lihat, tidak mulus. Ketika suatu pembangunan, orang-orang yang ada di sekitar, hei, kamu ngapain? Kamu mau membangun, kamu mau mencari nama. Disikat. Kadang-kadang sesuatu hal yang baik kita lakukan, itu tidak berjalan mulus. Gesekan ya. Ya, kadang-kadang saya lihat berita, ya ampun. Teman-teman kasih dalam Tuhan, bangsa lain sudah sampai bulan. Sudah naik ke bulan. Kalau kita masih siku menyiku satu dengan yang lain. Ya. Nggak maju-maju kita. Ya. Bahkan, kenapa negara kita sumber daya alam dikelola negara asing? Ya karena kita naik satu, usahakan saya yang naik, dia jangan. Ya, sistem pola pikir. Kalau pola pikir negara lain, teman-teman kasih dalam Tuhan, ada yang apa? Didukung, bahkan disubsidi kan? Didukung. Bagaimana bisa membangun? Ya enggak apa-apa, aku pasti bisa, dia bisa, saya bisa. Ya, bukan ilmu kepiting. Kepiting itu, kalau di dalam ember, rame-rame mereka pengen naik, saling tarik menarik, enggak naik-naik semuanya. Ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus maju tanpa menjatuhkan orang lain. Amin. Oke. Setelah Nehemia membangun dirinya, membangun komunitasnya, dia tahu apa yang diperbuatnya itu bukan untuk dia, untuk komunitasnya, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, teman-teman kasih dalam Tuhan, saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tetapi saya akan percepat saja. Beberapa menit lagi, oke. Sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita di akhir-akhir zaman seperti ini, mari kita hidup untuk takut akan Tuhan. Bangun pribadi, ya. Oh, Kak Elia bagaimana? Saya enggak seperti orang lain. Oh, tidak apa-apa. Kita tidak bisa menjadi orang lain. Tetapi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita gunakan untuk memuliakan Tuhan.
Sistem untuk membangun bagaimana kita bisa membangun hidup kita, jaga kesehatan kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Tolong, siapa yang bisa kita tolong? Membangun itu berbicara memberkati orang lain. Siapa yang bisa? Mulai dari orang-orang terdekat kita. Bisa dari keluarga, ya, bangun. Orang yang membangun tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Begini, kamu begini dulu. Nah, tidak. Kita harus punya pola pikir memulihkan. Seperti Tuhan Yesus, dia memulihkan Bapak Ibu teman-teman kasih dalam Tuhan. Mulai dari tengah-tengah keluarga, mulai dari teman-teman sekolah, kuliah, bangun. Nah, ketika kita bisa membangun komunitas kita, mulai keluar. Saya rasa tidak ada artinya meruntuhkan itu. Ya, meruntuhkan, menghancurkan. Kenapa? Saya rasa itu enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Kenapa? Sekalipun kita meruntuhkan, enggak ada artinya. Karena mungkin ada sesaat saja kita bisa menikmati suatu hal yang baik, tapi di kemudian hari apa yang kita tabur itu kita tuai. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, komunitas di tempat ini mari kita punya prinsip untuk membangun, tidak ada artinya. Kenapa? Kalau bagian meruntuhkan, itu bagiannya iblis. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis dalam mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, jaga apa yang ada padamu, bangun apa yang ada padamu, bangun hidupmu, bangun pribadimu, jaga kesehatanmu, jaga komunitasmu, jaga orang lain, memberkati orang lain. Jadi punya benteng. Suatu bangunan itu harus punya benteng. Saya bentengi hidup saya kuat, komunitas saya baru orang lain. Tapi bagaimana di tengah-tengah komunitas ada yang tidak baik? Ya saudara, teman-teman kasih dalam Tuhan, jangan kita menghakimi. Ya, saya punya prinsip, kita ini nggak boleh menghakimi. Takutnya 1 jam kemudian dia bertobat, kita masih menghakimi terus. Wah, suara benar. Maksudnya, wah kasihan kali ya. Dan kemudian waktu saya posting ke Facebook, itu ternyata di-like oleh teman yang berbeda. Ya, saya bagian agama Kristen, dia bagian agama seberang. Sama-sama bergerak dalam ceramah, khotbah. Tapi dia like. Ya saya senang sekali, walaupun nggak seberapa ya, tetapi saya usahakan memberkati di Facebook. Ya, kontribusi untuk membangun orang lain, ya, teman-teman kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan saya berikan 5 poin saja, ya. 5 poin sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya prinsip membangun, ya. Selain itu, sifatnya Tuhan membangun. Kalau kita menuntut orang sempurna, yakinlah hidup kita juga belum sempurna, ya. Tetapi bagaimana ketika kita bisa membangun orang lain, kesalahan itu tertutupi, ya. Saya kurang senang sama ini, nggak boleh. Ya, kita semuanya nggak ada yang sempurna di mata Tuhan. Karunia-karunia aja berbeda-beda. Alkitab bilang karunia melengkapi. Tidak ada Alkitab baca di Alkitab satu orang yang sempurna punya semua karunia. Ya, tetapi tidak. Makanya iblis, malaikat yang dibuang, dianya punya karunia pujian penyembahan, tetapi dia pengen menyamai Tuhan. Ya, di surga itu ada bagiannya masing-masing, ya. Bagian kayak Rambi Mikael, dan seterusnya, ya. Jadi ada bagiannya. Demikian juga di bumi ada bagiannya masing-masing. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu komunitas, ya. Berarti kalau kita perlu komunitas, kita harus membangun komunitas. Apapun kontribusi, ke Elia, saya tidak bisa, tidak terlalu besar. Ingat, sedikit pun yang kita berikan, itu sangat diperhitungkan Tuhan. Ya, tidak harus kelihatan besar. Ya, sedikit kontribusi yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan. 5 roti 2 ikan yang teman-teman punya untuk membangun sesuatu, untuk memberkati orang lain, Tuhan perhitungkan. Ya itu bedanya, kalau dunia tidak memperhitungkan yang kecil-kecil, ya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita saling membangun di tempat ini. Sebelumnya bangun pribadimu sendiri, kerohanianmu, jasmanimu, rohanimu, ya. Kemudian baru bangun orang lain. Ya, kita harus menjadi kuat, ya. Karena kekuatan itu ketika ada persatuan, satu hati, satu kekuatan. Walaupun selalu kita ada kurangnya, tetapi kita harus menjaga persatuan. Amin. Ya, yang kedua memberkati. Kita harus punya prinsip memberkati. Apa yang kita punya, karunia apa yang kita punya. Musik, berkatilah musik. Ya, mungkin tamborin, teman-teman yang lainnya memberkati melalui tamborin. Bagus sekali. Ya, apa yang kita bisa punya. Ya, walaupun nggak punya dana, talent, tapi setidaknya perkataan yang membangun. Ya,
membangun. Ayo kamu bisa. Walaupun memang sebenarnya dia tidak bisa. Ayo kamu bisa. Masih coba lagi. Tetapi kadangkala kita memberi tahu orang lain tidak sesuai dengan cara yang baik ya. Kamu gimana sih ini nggak bisa membangun, tetapi kan kalimatnya itu seperti merendahkan, tidak boleh ya. Di dalam teknik mengajar anak itu bodoh amat, itu kan orang tua pengennya membangun, tetapi cara cakap mengajar itu tidak seperti itu. Ayo kamu bisa, ya pasti bisa, kamu anak yang luar biasa, ya kan gitu. Ya jadi bagaimana kita membangun orang lain dengan cara yang cakap mengajar, yang sopan, lemah lembut, Alkitab bilang. Nah, ini harus kita perhatikan teman-teman kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, menciptakan. Setiap kita punya talenta tersembunyi, bahkan ketika keluar, bahkan dimaksimalkan akan meledak-ledak dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan berikan talenta dalam hidup kita. Mungkin saat ini nggak kelihatan, tetapi ketika kita terus mencari, menggali potensi, akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita tidak bisa sama dengan orang-orang lain, tetapi kalau kita terus gali, akan menjadi luar biasa dan memberkati orang lain. Yang keempat, menolong. Ya, apa yang bisa kita tolong, kita tolong. Yang tidak bisa kita tolong, ya semampu kita teman-teman yang kasih di dalam Tuhan. Ya, Nehemia kita lihat tadi dia bisa menolong dengan apa? Mungkin dia tidak bisa seperti Ezra. Wah, ya, tetapi dia bisa punya power. Ya, dia gunakan kekuatannya, posisinya untuk membangun komunitasnya. Dia menolong teman-temannya. Ya. Jadi mungkin teman-teman semuanya punya jabatan sendiri, mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, mungkin posisi baik, gunakan posisinya untuk menolong. Alkitab bilang khususnya teman-teman seiman terlebih dahulu. Ya, dari dalam baru keluar, ya. Oke. Yang terakhir adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang kita lakukan, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Oh, kalau mungkin saya melakukan hal ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Ya. Tetapi bagaimana teruslah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dilakukan Nehemia bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dibilang, oh saya bisa, bukan. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya dalam Nehemia 13, karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Maka dalam perjanjian baru dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dan bagi Dia. Oke, teman-teman yang kasih di dalam Tuhan, pesan saya, janganlah kita merusak kalau kita tidak bisa membangun. Waktu saya lihat berita, ada banyak demo, waduh kok banyak perusakan ya. Kalau kita nggak bisa membangun, jangan merusak. Setidaknya, ya. Kalau kita tidak bisa kontribusi, jangan kita merusak. Bagaimana anak-anak Tuhan harus punya prinsip, saya harus bisa memberi kontribusi dalam membangun orang lain, komunitas ya. Ketiga, yang kedua, membangun sesuatu tidak harus besar. Sesuatu yang kecil pun Tuhan perhitungkan. Ya, saya sudah sebutkan tadi. Yang ketiga adalah Tuhan kita tidak meninggalkan kita sampai kapanpun. Ya, kita ini biji mata Tuhan. Apapun keadaan teman-teman saat hari ini, ya, Tuhan tidak meninggalkan usaha yang kecil, pasti Tuhan berkati. Amin. Ya, sesuatu yang kecil pasti lama-lama. Kenapa? Kita berharga. Ya, berharga di mata Tuhan. Dia memberi hidupnya. Dia mau memberi segala sesuatu, bahkan Roh Kudusnya. Roh hidupnya tinggal di dalam kita karena Tuhan tahu kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus memperbaharui pola pikir kita untuk terus membangun hidup kita, menjaga kesehatan kita akhir-akhir ini, menjaga komunitas kita di tempat ini, ada kesatuan hati, dan juga memberkati orang lain. Dengan catatan, harus lemah lembut. Alkitab bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdiri untuk bangsa kita, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Saya undang teman-teman untuk yang pemain musik. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Biar kita menjadi pemuda-pemuda yang berdiri oleh karunia masing-masing, berdiri untuk bangsa ini. Mulai dari hidup kita, mulai dari komunitas kita bersama-sama, untuk bangsa ini, untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu. Kalau kita hidup di zaman seperti ini tidak suatu kebetulan, ya. Kenapa? Pernah nggak berpikir, kenapa saya nggak hidup di zaman batu, ya?
Di zaman perang dunia pertama. Wah, jedar. Waduh, piye lah saya kalau hidup di zaman itu. Oh, jadi apa saya ya? Kenapa nggak hidup zaman perang dunia waktu zaman 45 itu? Waduh, berarti Tuhan kalau menetapkan kita ada di zaman ini, di era ini, berarti tidak melebihi kekuatan kita. Berarti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Tuhan menetapkan hidup kita saat ini. Bahkan kita berdiri di tempat ini menjadi komunitas youth Philadelphia Ambulu, itu tidak suatu kebetulan. Tuhan menyayangi hidup kita. Amin. Mari kita terus maju, saling membangun di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, biar nama Tuhan dipuji permuliakan dalam hidup kita, komunitas kita, bagi bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu. Ya, katakan kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Dalam satu tubuh kami bersatu. Amin. Menjadi duta kerajaanmu. Yes. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan menyubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, seperti Nehemia yang membangun tembok itu bukan orang lain, tetapi Nehemia yang Tuhan pakai membangun. Dia tidak berharap orang lain bisa membangun, tidak. Tapi dia punya hati untuk membangun negerinya. Demikian kita sebagai pemuda-pemudi yang membangun komunitas hidup kita. Komunitas kita dan bangsa kita adalah kita sendiri. Kita harus terus bangun, punya prinsip membangun, tidak saling menyiku satu dengan yang lain. Karena bangsa yang kuat ketika bangsa itu bersatu dalam setiap karunia-karunia yang ada. Mari kita tetap nyanyikan pujian ini. Kami bersyukur ada di generasi ini Tuhan. Dan kami percaya tidak melebihi kekuatan. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Amin. Dan rancangan-Mu yang mulia. Haleluya. Dalam satu tubuh kami bersatu. Haleluya. Menjadi duta kerajaan-Mu. Mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkat sesuatu yang besar terjadi bagi bangsa kami. Kami mau berdoa dari tempat ini. Pemulihan sedang terjadi bagi daerah kami. Amin. Haleluya. Bagi bangsa ini, haleluya, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang Tuhan sedang mempersiapkan hidup kami bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini pasti Tuhan berkata, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Ada penyertaan Tuhan bagi orang yang dikasihinya.
Roh Kudus diberikan untuk menguatkan kita dalam memberkati, membangun pekerjaan Tuhan. Haleluya. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri membawa doa kami kepadamu. Imani benar Tuhan pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya padamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Apa teman-teman? Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Untuk siapa? Hanya namamu Tuhan Yesus atas seluruh bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kita, ingat kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita semua. Amin. Tuhan mau pakai, Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita untuk memberkati keluarga kita, komunitas kita, memberkati negara kita. Sesuatu yang berharga pasti Tuhan siapkan. Siapa saja? Tuhan berkata setiap kita berharga. Kasih-Nya yang besar mau datang untuk kita. Kita berharga. Kalau kita mengalami sesuatu hari ini, tanda kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan, Tuhan sedang mengerjakan yang besar dalam hidup teman-teman semuanya. Apapun keadaan, mungkin seperti Nabi Nehemia dalam tawanan, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan dia membangun tembok Yerusalem. Demikian hidup kita saat ini, apapun kehidupan kita. Ini bukan akhir, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk hidup kita, untuk komunitas kita, untuk orang lain. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam hidup kita. Kita bangun hidup kita di tempat ini terkhusus untuk akhir-akhir ini kita jaga kesehatan kita. Terus untuk memuliakan Tuhan, memberkati komunitas kita, keluarga kita. Mari kita boleh berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Mengasihi orang sekitar kita, bahkan sehingga kemuliaan Tuhan terpancar bagi orang lain, sehingga orang lain diberkati. Biarlah hidup kita membangun, kita terus bersatu di dalam Tuhan menurut karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami percaya kalau kami ada di era saat ini tidak suatu kebetulan dan tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan sedang mempersiapkan kami semuanya. Tuhan sedang mau memakai kami semuanya. Biar kami taat dan terus berjalan. Kami percaya dari kemenangan-kemenangan kepada kemuliaan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam hidup kami. Dan biarlah pada akhir-akhir ini Tuhan kami percaya Engkau beserta dengan kami. Tuhan hancurkan segala roh-roh di udara, roh pemecah, roh sakit penyakit yang membuat kami tidak maju dalam percaya kepada Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus setiap roh ketakutan. Biar kami percaya kami berharga, kami mau menjaga hidup kami. Dan biarlah Bapa dalam surga memberkati terus komunitas yang ada di tempat ini. Bahkan biarlah nama Tuhan dipuji, permuliakan, memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sesuatu yang besar dan baik terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus lindungi kami, apapun kerinduan kami masing-masing Tuhan lindungi. Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur biar segala sesuatu apa yang kami punya, kami boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Bapa yang dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.